Pembahasan teori asam basa BROWNSTED, Lari, Bah Amelia Anggraini, Nopita Kahyani, Ra'afi Sadikin, Rosikan Syahid Al-Bukhari, Fami Reski. Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya serta kita dapat berkumpul dan berdiri di sini untuk sedikit menjelaskan dari kalau pas kalau serta salah semoga tetap kita yang dihamdi aman dan berdirinya kami di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang teori asam basa Bronsted Lowry yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Penerapan teori asam basa menurut Bronsted. Asam adalah sebagai donor proton, proton di sini sebagai H+, kalau basa sebagai akseptor atau penerima proton. Karena asam sebagai pendonor proton, maka proton atau H+-nya akan berkurang satu H+, sehingga asam akan berbentuk sebagai basa berfungsi. Yang kedua, basa karena basa sebagai penerima atau akseptor proton, maka proton atau H+ akan bertambah satu H+, sehingga berbentuk asam konjugasi. Maka asam basa konjugasi, basa atau asam konjugasi dinamakan sebagai pasangan asam basa Bronsted-Lowry atau pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi memiliki dua ciri. Satu, hanya beda satu H+ saja. Yang kedua, jumlah asam lebih besar daripada jumlah H basa. Agar kalian lebih mengerti, kita akan mencontohkan beberapa soal yang akan dikerjakan oleh teman saya. Baik, di sini saya punya contoh yaitu NH3 plus H2O yang setimbang dengan NH4 plus dan OH-. Dan di sini kita simpulkan dulu pasangan dari asam basanya. NH3 sepasang dengan NH4 plus. Dan H2O sepasang dengan OH-. Karena ini sudah berpasangan, sesuai dengan teori Bronsted-Lowry, kita pasangkan NH3 dengan NH4. Nah, bagaimana cara mencari asam dengan basanya? Ini disebut basa. Karena dan ini disebut asam. Kenapa disebut ini? NH3 disebut basa. Kenapa? Karena NH3 memiliki beda satu H+ dengan NH4. Sebab itu disebut basa. Sedangkan NH4 disebut asam konjugasi karena NH4 memiliki donor H+ dari NH3 sehingga menjadi NH4. Ini juga H2O memiliki beda H+ dengan OH-. H2O disebut asam karena memiliki beda H+ dari OH- dan lebih besar hanya. Jadi disebut asam. Sedangkan OH+ itu basa konjugasi sebagai penerima dari H2O.
Cl asam dan Cl basa karena asam sebagai pendonor dan Cl sebagai penerima. O sebagai basa karena penerima, juga O+ sebagai asam karena penerima. Teori basa. Kelebihan teori asam basa berunsur Lowry dapat mengidentifikasi reaksi asam basa dalam berbagai fase, seperti padat, cair, gas, dan larutan. Yang kedua, dapat menjelaskan kation dan anion yang bertindak sebagai asam atau basa. Yang ketiga, dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut selain air, bahkan reaksi tanpa pelarut. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan sifat asam basa suatu zat pada berbagai fase. Kekurangan teori asam basa berunsur Lowry. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melalui proses transfer proton. Yang kedua, tidak menjelaskan sifat asam dan basa simia organik. Yang ketiga, tidak menjelaskan molekul gas yang bersifat asam, basa, dan atmosfer. Dan yang terakhir, tidak mampu menjelaskan zat-zat yang tidak mengandung atom hidrogen tapi bersifat asam. Sekian. Dan sekian penjelasan tentang teori asam basa berunsur Lowry dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.